Halo teman-teman semua, untuk episode kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana membuat function dengan menggunakan pemrograman PHP. Jadi kedepannya nanti akan ada banyak bahasa pemrograman yang saya akan bahas. Tujuannya hanya ingin membandingkan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya agar nantinya kita akan lebih kaya dengan banyak bahasa, sehingga nanti kita lebih mudah untuk memahami logik-logik dari setiap bahasa tersebut. Ya. Dengan demikian kita nantinya akan lebih cepat belajar bahasa-bahasa pemrograman yang lain dan juga framework yang begitu banyak saat ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita segera menuju codingan. Oke, sekarang saya akan membuat function dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, ini function uji misalnya, kita buat parameternya $, $J, $K. Kalau pada Python menggunakan titik 2, kalau ini menggunakan kurawal. Ya. Kalau pada Python harus menjorok satu kali atau tab sekali. Kalau ini boleh lurus atau masukkan tab. Tapi lebih bagusnya, lebih baiknya menggunakan tab saja supaya lebih mudah melihat kalau menemukan masalah. Ya, di sini saya buat misalnya $total sama dengan $J ditambah $K, titik koma, selalu diakhiri dengan titik koma. Karakteristik bahasa C nya kelihatan sekali. Lalu sekarang saya cetak print, saya menggunakan print, nanti ini berikutnya baru kita menggunakan return. Print $J, maksudnya saya mencetak $J juga, titik. Nah, ini tanda pemisah antara parameter variabel dengan parameter lagi atau dengan statement. Plus tanda statementnya ini pernyataannya, atau bukan pernyataan tapi keterangannya yang dicetak, titik $K, titik sama dengan titik $total. Nah, berikutnya setelah ketahuan di sini, sekarang kita cetak uji kurung buka kutip 2 45 koma kutip 2 misalnya 55. Nah, kita simpan dulu file, save as. Uji 1 PHP. Nah, nanti kalau di total ini akan menghasilkan nilai 100. Mengapa demikian? Padahal ada kutip 2. Ya, jadi dalam PHP itu tidak mengenal integer, float, ya, yang bisa-bisa seperti itu. Jadi yang dikenal itu hanya dua bagian, yaitu string dengan number. Nah, numbernya itu pokoknya berbentuk angka, itu disebut number. Apakah itu nantinya ada koma atau tidak di belakang atau desimal, nah itu pokoknya masuk angka. Jadi apa yang terlihat
YCWIC ibaratnya what you see what you get. Kalau angka ya angka gitu loh, walaupun dikutip sekalipun ya, walaupun tidak kalau string otomatis sudah harus dikutip ya, misalnya kutip 2A ya itu udah pasti, tapi kalau angka dikutip tetap akan bernilai angka atau number. Oke, kita cek. Jadi nanti tersisi 45 dan 55, maaf. Ini kita coba. Nah, 45, 55, 100 ya. Jadi walaupun dia string ya, kalau menurut bahasa pemrograman lain, tetapi nilainya dianggapnya angka kalau oleh PHP gitu, supaya besar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat suatu form input ya, form input dengan menggunakan HTML pengujiannya. Sini misalnya saya masukkan form method sama dengan post. Nah, terus saya masukkan di sini nil 1 titik koma, di sini titik 2, maaf, input type. Nah, input type ini banyak ya, ada number, ada text, ada date, dan seterusnya. Checkbox, radio ya, saya pilih text misalnya. Nah, bedanya text dengan number, kalau text itu string ya masuk, number ya masuk, tapi kalau number ya khusus hanya untuk number. Name sama dengan di sini nil 1 misalnya, BR. Kalau tidak terlihat, ininya saya enter aja ke bawah. Saya copy aja cepat. Ini saya ganti nil 2, name-nya juga saya ganti nil 2. Nggak boleh ada nih parameter yang sama. Baru saya buat di sini, ini saya copy. Nah, ini saya ganti submit. Di sininya saya ganti proses. Ini name-nya ya, value-nya nilai yang dicetak di permukaan submit ini, proses. Nah, jangan lupa tutup slash form ya, awas, harus ingat-ingat dulu materi HTML yang sudah pernah belajar ya, harus ada form, harus ada slash form ya. Kalau tidak ada di antara ini, maka ini tidak akan jadi transaksi. Oke, sekarang saya buat begini, if dollar underscore. Nah, sebelumnya kita kasih tanda seru empty. Maksudnya jika tidak kosong, pengertiannya kalau tidak diklik gitu ya, tidak diklik maka dia jangan mengeluarkan pesan error atau apa gitu kan, karena parameter itu tidak ditemukan, nanti hasilnya seperti itu. Maka ini dikasih pencegahan ya. Post di sininya name-nya proses. Ya, kita ambil dari name ya, karena ini parameter. Nah, itu kurung 2 kali, 1 2 ya. Nah, sekarang kita cetak. Panggil sini kita cetak aja dulu ya. Uji. Nah, yang bedanya kalau tadi langsung 45, 45, 55, sekarang tidak. Kita ambil parameter ini. Post. Nah, nil 1. Nil 1 dari sini ya. Nah, ini nil 1 dari sini diambil. Ini parameter namanya. Koma
Saya ambil ini copy aja. Nah, di sini ganti nil 2 ya, nil 2 dari sini. Tutup kurung, titik koma ya. Sekarang saya simpan di sini dengan nama yang beda saja. PHP uji 2 PHP. Oke, kita jalankan. Oke, ini satu saya masukkan, misalnya di sini bisa teks, bisa angka ya, bisa teks tuh masuk, angka juga masuk 68 misalnya, sama dengan 32 ya, kita proses. Nah, 68 plus 32 sama dengan 100 ya. Jadi walaupun di sini teks tetap saja bisa diproses perhitungan atau penjumlahan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam PHP itu nilai teks yang seperti ini bisa dikalkulasikan, karena pada dasarnya PHP hanya melihat dua tipe skala besar, yaitu string dan number ya. Numbernya itu dia tidak kelompokkan lagi integer, float, double, tidak ya. Pokoknya number, bebas kalau masalah desimal atau tidaknya. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.